plus kalau dilihat dari aspek medis, Ya. ada kelainan jiwa. Kalau indigo ini itu dari genetik atau katakanlah dari soul, dari rohnya, ketika dia lahir ke semesta ini sudah memang dia satu paket. Anak-anak indigo selalu dia tahu pola pikir orang. Kalau dengan penciuman atau ada yang insting, Iya. langsung tiba-tiba tapi udah hilang lagi. Ada yang dari mimpi, Bang. Anak ini kalau saya perhatikan, memang punya kecenderungan dia tiap tahun tuh hampir 30 tahun dia tidak pernah tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat cermis. Berjumpa kembali dalam malam hari ini bersama saya Gion Prabowo. Malam hari ini saya kedatangan tamu, seorang boleh dibilang konselor indigo, boleh dibilang para psikolog dan sebagainya deh. Dan beliau boleh dibilang sebagai coachnya para indigo juga. Selamat malam Bunda Lois, apa kabar? Kita begini aja ya? Iya. Oke, saya cukup menarik nih, nama Anda nih Lois, berarti sebenarnya itu nama asli atau nama cuma hanya nama panggilan? Sebenarnya kalau nama KTP-nya itu Lisa. Oh. Nah, tetapi ketika aku dari ranah entertain, aku dikasih nama itu Wis, memang ada hitung-hitungannya, Mas. Oh, ada hitungannya. Ada hitungannya. Jadi Lisa Marin Prameswari itu udah ada hitung-hitungannya. Oke, tadi kalau bicara hitung-hitungan, kita konten malam hari ini ya mau berbicara tentang apakah Anda disebut, boleh dibilang sebagai konselor indigo. Itu memang ada ya disebut konselor indigo atau ada nama lain gitu ya? Sebenarnya kan mungkin konselor indigo ini karena mungkin saya bergerak di parenting indigo. Nah, memang untuk sekarang ini kan education mengenai indigo ini kan masih jarang. Betul, gitu. betul. Nah, kebetulan basic saya di hipnoterapi past life regression. Iya. Jadi kita mengadakan satu badan yang dinamakan Soul Recovery, dan kebenaran aku salah satu founder daripada Empowering Spiritual founder ya. Indonesia. Oke. Jadi bagaimana cara kita mengedukasi mungkin itu paranormal atau anak-anak yang indigo, makanya saya membuat nama itu Empowering. Jadi lebih Empowering, ya. pemberdayaan. Pemberdayaan. Oke, tadi bicara nama, terus selalu ada angka atau nilai gitu ya. Iya. Seperti tadi nama Anda nilai. Berarti sebenarnya dalam hidup itu selalu nama tuh bukan hanya saja sebutan nama ya, Iya. tetapi bisa saja sebutan-sebutan itu ada makna atau Ada, arti ya. ada. Jadi kalau mungkin secara primbon Nusantara itu kan bisa melihat Neptu bottomnya primbon Jawa. Oh iya. Nah, kalau dari primbon Barat itu pakai astrologi, itu ada hitung-hitungannya. Hitungannya Kalau juga pakai ya? metafisik Chinese itu ada juga namanya hitung-hitungan pace. Jadi Oh, pace. iya. Iya, iya. Iya. Kalau orang bilang, kalau saya ini kan pernah mendengar bahwa weton gitu ya. Iya, betul. Terus kalau di dalam Islam disebut falakiyah. Iya, Ilmu iya. falak, ilmu perbintangan gitu ya. Nah, Oke, saya mau ingin tanya ya, sebenarnya indigo itu apakah nama, ada makna, atau memang ada ciri-ciri tersendiri anak-anak indigo gitu? ini mengenai education. Saya senang sekali ya bisa diundang di sini ya di podcastnya Bang Dio. Iya. Menurut saya Bang Dio termasuk salah satu orang yang memberdayakan orang lain juga ya Mas. Amin, Ya. Cuma makasih. mungkin di beda segmen Iya. ya. Jadi sebenarnya indigo ini cuma label sih Bang. Oh gitu ya. Label ya. Label ini beredar di Indonesia itu tahun 70-an. Nah, label daripada indigo ini penulisnya itu adalah seorang wanita berdarah Spanyol, dia para psikolog. Jadi dia bisa kayak satu education kepada orang bahwasanya ciri-ciri seorang indigo adalah ini. Tetapi kalangan daripada masyarakat kita di Indonesia mungkin karena mungkin kalangan kita masih banyak yang SDM-nya di bawah rata-rata. Jadi selalu menerima bahwasanya indigo adalah sesuatu yang klinik, mistik. Padahal indigo ini tak terbatas. Pemirsa jangan lupa ya, ini cerita ini cukup menarik banget ya. Dan teman-teman harus juga jangan lupa subscribe, like, dan komen. Karena bagaimanapun komentar Anda penting banget nih.
Iya Bun ya. Oke. Eh, ada beberapa hal yang menurut saya menarik ini. Ciri-ciri anak indigo itu apa? Sebenarnya kalau ciri-ciri kita nggak lari ke ciri-ciri dulu ya Bang ya. Kalau di kita sebenarnya misalnya nih ada satu orang anak datang ke kita nggak ngelihat dari ciri-ciri spesifik. Jadi kita harus memakai ada analisanya gitu. Jadi biasanya kita pakai tes IQ dulu. Tes IQ. Ya. Dan itu di atas rata-rata. Iya, jadi IQ yang Oke. di bawah 130 biasanya nggak indigo dong. Indigo kan tentang kecerdasan. Kecerdasan. Nah, terus misalnya tes aura. Ah. Aura, misalnya nih tes auranya apakah yang kayak kita biasa tuh mungkin di Mangga 2 gitu. Iya. Enggak, ini ada tes aura Khusus ya? Oh, berarti. ada Dan fungsi tes aura itu sebenarnya untuk apakah itu mau apa ya, sebagai memberikan tolak suatu ukur. tolak ukur atau parameter gitu. Tidak, dia memperkuat daripada analisa. Oh, Jadi analisa. itu saling memperkuat. Memperkuat, Nah, setelah itu kita melalui analisa daripada astrologi dan human design. Nah, kenapa kita bisa lihat anak ini adalah indigo atau tidak melalui hitungan daripada birth chart astrologi? Karena begini, ketika anak lahir itu kita bisa tahu berapa planet yang naungi. Kebayang nggak sih Iya. kalau satu anak ini dinaungi oleh 6 atau 7 planet, kecerdasannya seperti apa gitu. Nah, Betul. sementara kita di dunia ini masih memakai kecerdasan kita sebagai manusia biasa itu baru 8 koma Bang. Berarti sebenarnya ada kadar ya, Ada dong. kadarnya. Nah, gini, masyarakat kadang-kadang suka bingung. Hmm. Indigo satu sisi paranormal. Nah ini harus diluruskan juga ya. Nah, ini kan kalau dari terminologi oke udah jelas berbeda kan. Tetapi ketika ini indigo ini apakah bisa paranormal atau paranormal belum tentu indigo. Kalau menurut saya Iya. indigo pasti bisa paranormal. Iya. Tapi paranormal belum tentu bisa indigo. Jadi gini, jadi kalau di kita sih sekarang kita nggak pakai kata-kata indigo, kalau di kita lebih sering menyebutkan special gift gitu Oh, special kalau gift. bilang special Oke. gift. Nah, perbedaan antara special gift indigo dengan paranormal, kalau indigo ini itu dari genetik atau katakanlah dari soul, dari rohnya ketika dia lahir ke semesta ini sudah memang dia satu paket, ada gift. Kadang-kadang kan orang tua suka menganggap anak-anak yang indigo atau anaknya itu merupakan suatu dalam proses kalau dilihat dari aspek medis ada kelainan jiwa, Iya, benar. ya kan? Tapi di satu sisi kalau kita bicara masalah ini dogma Iya. itu harus diruat. Ini Iya. gimana nih caranya persepsi masyarakat ini bisa diluruskan gitu? Jadi gini, karena dulu mungkin belum ada badan yang kayak kita nih ya, soul recovery untuk menganalisa anak indigo enggak. Kebanyakan anak-anak indigo itu dulu kalau dibawa ke psikiater, mereka didiagnosa ADD atau ADD, anak-anak autis, ya kan. Tetapi memang kalau dilihat secara kedokteran, mekanisme daripada tool otak atau main anak indigo itu berbeda emang Bang. Betul. Jadi didiagnosa secara akademis seperti itu. Nah, di sini kan kita bicara tentang spiritual. Nah, sebenarnya tool daripada mekanisme cakranya dia sudah pasti beda. Cara pandangnya Cara terhadap pandangnya sesuatu berbeda. juga beda. Anak-anak indigo ini biasanya lebih ke arah pemberontak, merasa bahwasanya saya udah tahu loh daripada kamu. Iya. Atau merasa dia kan soul ya, jiwa Soul tua, dia jiwa. ngerasa Betul. sebelum kamu ada saya udah Saya tahu sudah loh. tahu. Tapi dia pengen ngungkapin ke orang, bingung dengan bahasa Bahasanya sekarang. Oke. Dan yang lebih antik lagi kalau saya melihat ya bahwa teman-teman cermis bahwa anak-anak indigo selalu dia tahu pola pikir orang. Jadi kadangkala boleh dibilang sebelum tuh orang ngomong apa dia udah bisa membaca. Sakingnya dia bisa membaca, akhirnya dia suka mumet sendiri. Jadi saking tahunya nih orang mau kemana-mana, dia capek. Akhirnya udah capek, dia sendirian nih, ngomong sendiri akhirnya. Jadi gini Bang, kan indigo ini mengenai clairvoyance. Clairvoyance itu maksudnya itu sesuatu gift yang bisa merasakan sekeliling kita tetapi dengan rasa yang berbeda-beda. Betul. Jadi ada bisa merasakan dari penciuman ya, Iya, contohnya penciuman. kayak Betul. Mbak Mariska tadi dari Iya, penciuman. penciuman. Ada yang bisa merasakan dari kuping. Pernah nggak ngerasa sih Bang kayak kuping? Wah, itu bosen. Itu bosen saya. Sehari ada 6 kali itu. Sebenarnya kan semesta ini punya sensorik. Sensorik. Ah,
kita sensorik katakan ya, satelitnya mungkin di atas, jadi semestanya sedang ngasih tahu ke kita begini. Tapi karena kita belum bisa ngebaca kode alam atau Kode alam. apa di sini Betul. ngomong nih nggak tahu. Jadi orang mengatakan ini gila nih orang nih gitu. Terus yang kedua, orang dengan penciuman atau ada yang insting. Insting, iya. Langsung tiba-tiba tapi udah hilang lagi. Ada yang dari mimpi, Bang. Iya. Jadi macam-macam ya, Iya. dia masuknya dari mana ya, Mm-mm. pintunya dari mana. Nah kalau yang saya perhatikan begini, ada salah satu anak indigo yang pernah saya temui, dia bisa mengetahui orang itu meninggal. Padahal kalau kita berbicara agama, ini kayaknya udah nggak masuk akal kan, kalau dia memang bisa mengetahui bahwa orang itu mau meninggal. Tetapi saya pernah saksikan orang ini ngomong berapa kali, ini cirinya begini, cirinya begini, cirinya begini, dan itu betul. Alhamdulillah dia izin Tuhan juga ya, izin Allah SWT. Tetapi anak ini kalau saya perhatikan memang punya kecenderungan dia kayak ketakutan. Jadi dia ketakutannya, maka tiap hari, kalau saya pernah dengar, dia tiap malam tuh hampir 30 tahun dia tidak pernah tidur. Dia masuk dimensi terus. Kasian ya. Kasian ya, usianya juga udah 50, 30 tahun dia tidurnya nggak bisa tidur. Itu bagaimana caranya, Bu? Nah, kan saya bilang tadi indigo ini kan dibagi-bagi nih, clairvoyance itu dibagi. Kalau aku kan lebih ke retrocognition nih, Bang, Iya. lebih ngelihat yang lampau. Misalnya ada sesuatu barang, aku bisa kayak tahu ini dulu punya siapa, Oh, memori. Jadi aku baca akses memori. Aksesnya kemana, Nah, ya? kalau yang Bang Dion ceritain ini, kalau menurut aku itu precognition, Oh, berarti dia precognition. bisa melihat melihat ke depan. Nah, mungkin dia kalau disuruh kayak ngobatin orang nggak bisa. Betul, Ada betul. yang sebagai tabib, ada yang segitu ngelihat tumbuhan, dia bisa Bisa tahu nih, tahu. Bang. Iya. Dulu kan aku pernah mau bunuh diri ya, ini ada tanda ini ya, tapi apa ya, alhamdulillah nggak sampai Itu dipanggil kenapa? dulu. Kalau boleh Bang. tahu bunuh diri kenapa itu? Karena aku grow up di keluarga yang apa ya, aduh ini nangis. Iya, Karena aku apa? grow up-nya di keluarga yang Oh. kurang bahagia lah, jadi terus masa kecil aku yang sakit itu, Ya. terus kehidupan yang kayak Artinya pada itu belum pernah mendapatkan rasa sentuhan kebahagiaan seperti keluarga-keluarga yang lain. kayak gini nih, Iya. Bang, kayak pertanyaan-pertanyaan hampir semua anak indigo, kenapa aku dilahirkan? Pasti ya kan. Itu sama dong. Kenapa aku Kalau itu dilahirkan? ekstrim banget ya. Itu saya mau bilang gitu. Itu baru mau ngomong gitu Iya, dari itu. Kenapa dilahirkan? Dan itu Betul. saya bertanya terus tidak dapat jawaban, terus mungkin karena kehidupan atau alam yang menempa, akhirnya memutuskan suatu hari pengen bunuh diri. Tetapi ya mungkin karena ada rasa kasih sayang daripada Tuhan, ya saya masih bisa ngobrol di Bisa sini, ngobrol di sini. alhamdulillah, sama Bang Dion. Kalau mungkin dahulu kala also jiwa itu dulu sudah belajarnya dia pakai bertapa dong, Bang. Iya. Bertapa berhari-hari, Berhari. ya kan, dia tapakur, Mhm. mencari Tuhan. Nah, karena kita lahir ya berevolusi di semesta yang sudah modern, Betul. nggak mungkin dong bertapa-tapa. Betul. Nah, betul. pasti alam akan mengajari kita sesuatu hal. Bisa nggak kita menerima kayak misalnya, kok saya sudah baik orang masih jahat, kok saya nggak pernah jahatin orang, kok orang masih jahat. Sebenarnya kita sedang dikasih Tuhan guru. Gurunya siapa? Gurunya siapa? Jadi Tuhan meminjam orang-orang jahat ini untuk menjadi guru kita. Ini treatment ya. Iya. Dan Iya. ada pertanyaan terakhir saya nih. Menurut Bunda, apakah anak-anak indigo ini perlu diberikan ruang tersendiri? Wadah. Iya. Nah, kalau menurut aku sih, saya sih berharap ya ada setelah tayangan ini ada satu wadah di tanah air kita tercinta ini yang membuatkan satu wadah parenting ini jadi benar-benar kenapa nggak semua anak-anak special gift ini terlahir di keluarga yang mampu. Iya. Sedih ya, masih banyak di pelosok sana anak-anak yang benar-benar indigo ini nggak mengerti dengan tool dia punya Toolnya. body ya, mekanisme dirinya nggak tahu. Kasihan kan, akhirnya mereka bisa lari ke narkoba, mereka bisa lari kemana, ke minuman. Tetapi kalau narkoba minuman mungkin masih ada rehabilitasi, tapi kalau sakit jiwa. Nah, ini kan kasihan banget. Jadi kalau ditanyakan, misalnya kalau orang tua nih sudah tahu, oh anak saya indigo, apa yang harus dilakukan? Sebenarnya biasanya di parenting indigo ini bukan anak yang kita coaching, Bang. Yang coaching Orang bukan tuanya. orang tuanya yang perlu di-coaching ya. Jadi adalah Betul. begini, anak-anak indigo seperti kata Abang tadi adalah seorang anak yang perfeksionis, dia rada-rada pemberontak. Pemberontak dalam arti bukan memberontak, dia merasa
saya lebih pinter dari Iya, kamu, betul. saya punya passion sendiri, pandangan sendiri terhadap suatu Benar, masalah. benar. Nah, ketika si anak ini punya orang tua yang tidak mengerti bahwasanya anak saya ini berbeda, maka akan terjadi perang terus nih Betul, di betul. rumah. Jadi di parenting kita adalah yang pertama di coaching adalah kedua orang tua, agar mereka memahami bahwasanya anak-anak indigo ini butuh ruang khusus, Ya. me time, menjadi dirinya sendiri dan menerima gift anak ini bukan sesuatu yang aneh, Aneh, bukan bahwasanya itu sesuatu yang biasa, tetapi mungkin Tuhan memberikan kelebihan dan gift. Jadi kadang orang berpikir, kok saya analisa anak, kenapa orang tua nih yang Iya, yang, iya, iya. yang dikasih pelajaran, Pelajaran. yang di coaching, karena gimana pun anak indigo ini nggak bisa hidup sendiri, dia membutuhkan orang tua, lingkungan, terutama agama, Agama, ya. untuk dia grow up di semesta ini itu. Nah kebanyakan kan orang tua dan agama kan tidak mendukung, Bang. Betul. Nah. Jadi jangan semata-mata bahwa ketika ada anak yang indigo atau katakanlah ya boleh dibilang ada penyakit autis atau apapun, Iya. kita tidak serta-merta menganggap bahwa anak ini harus kita diskriminatif, kita sendirikan, Iya. atau kita Aneh. dibuat seperti minoritaskan gitu ya. Kita berharap bisa cermis bahwa anak-anak indigo ini bisa berkumpul dengan positif, dengan area positif dan atmosfer yang positif juga. Dan kita berharap Indonesia membutuhkan anak indigo, karena indigo bukan hanya berbuat supernatural atau yang sifatnya ya klonis ya, tetapi indigo adalah merupakan anak-anak yang di luar normal, yang punya kemampuan-kemampuan yang berbagai macam. Oke, pemirsa cermis, sekian dahulu. Terima kasih ya Bunda. Ya, Marlena, sama-sama, ya. Bang. Oke, Alhamdulillah. kita sampai berjumpa kembali dalam tayangan yang berikutnya. Dan salam cermis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.